Jika kita lihat sekilas, mungkin motor Yamaha satu ini terlihat seperti trail jadul era 90-an. Hal ini tidak mengherankan, mengingat tampilan desain motor ini mengusung headlamp berbentuk kotak, mesin 2 tak pendingin udara, dan pengeremannya masih memakai full throttle yang kental sekali dengan ciri khas motor trail di era tersebut. Namun siapa sangka, ternyata motor ini bukanlah trail jadul yang direstorasi lalu harganya digoreng oleh para pemain 2 tak, melainkan ini adalah salah satu produk motor trail yang masih diproduksi dan dijual oleh Yamaha sampai hari ini. Nama motor ini adalah Yamaha DT 175. Bagi para penggemar trail jadul, nama Yamaha DT mungkin sudah tidak asing lagi. Pasalnya DT series merupakan jajaran keluarga trail 2 tak Yamaha yang sempat eksis pada masanya. Dan seri Yamaha DT ini juga bisa dibilang adalah nenek moyang dari Yamaha YZ yang kita kenal sekarang, mengingat DT1 250 tahun 1967 adalah cikal bakal lahirnya Yamaha YZ pertama, yaitu YZ250A. Yamaha DT 175 sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 1974 dengan headlamp berbentuk bulat dan suspensi belakang masih memakai double shock. Kemudian pada akhir tahun 1970-an, Yamaha memperbarui DT 175 dengan suspensi belakang monoshock. Lalu pada pertengahan tahun 80-an, Yamaha DT 175 kembali mendapatkan perubahan besar, meliputi frame model baru, berikut desain serba baru dengan mengusung headlamp berbentuk kotak. Menariknya, sejak perubahan besarnya pada pertengahan tahun 80-an ini jugalah, Yamaha DT 175 tidak lagi mendapatkan pembaruan dari Yamaha. Lantas, kenapa demikian? Dan apa alasan Yamaha tidak menyematkan perubahan pada motor ini? Nah, dilansir dari website resmi Yamaha Global, DT 175 adalah motor yang dirancang dan direkayasa untuk memberikan keseimbangan performa tingkat tinggi dalam hal dasar seperti berjalan, berbelok, dan berhenti. Model ini telah menjadi mitra yang andal dalam kehidupan manusia, memainkan peran penting dalam transportasi maupun logistik, dan menjadi kendaraan pekerja yang tangguh dalam industri peternakan maupun perkebunan. Jadi meskipun fitur motor ini tidak begitu modern, Yamaha telah merancang motor ini sedemikian rupa agar mempunyai durabilitas tinggi, perawatannya mudah, dan bisa diandalkan untuk kendaraan pekerja. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan mesin berpendingin udara yang simple, alias tidak memerlukan perawatan radiator ataupun oil cooler. Mesin ini mempunyai kubikasi 171 cc 2 tak single cylinder, berpengkabutan bahan bakar karburator Mikuni 28 mm, serta transmisinya menggunakan 5 percepatan. Agar Yamaha DT 175 mempunyai daya tahan yang bagus, Yamaha merancang kinerja mesin motor ini pada putaran RPM yang relatif rendah, di mana tenaga maksimalnya 17,3 horsepower diraih pada putaran 7000 RPM saja, sedangkan torsi puncaknya 18,6 Nm berada di putaran 5500 RPM. Dengan kinerja di putaran RPM rendah tersebut, tingkat gesekan ring piston maupun silinder mesin DT 175 menjadi lebih rendah, sehingga daya tahan mesinnya bisa lebih kuat dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, rasio kompresi mesin DT 175 juga terbilang rendah, yaitu 6,7:1, sehingga motor ini masih cukup aman jika menenggak bahan bakar dengan ron yang rendah. Tidak ada teknologi canggih yang merepotkan perawatan Yamaha DT 175, termasuk dalam hal pengereman. Yamaha hanya menyematkan pengereman full throttle depan belakang, meskipun ada juga Yamaha DT 175 yang ditawarkan dengan pengereman depan cakram di beberapa negara. Namun, versi rem throttle inilah yang familiar dan cukup banyak beredar. Walaupun kinerja rem throttle tidak seresponsif pengereman cakram, menurut Yamaha, pengereman ini sudah sangat cukup. Mengingat DT 175 bukanlah motor yang dirancang untuk kecepatan, melainkan lebih berfokus pada durabilitas. Adapun beberapa kelebihan dari rem tipe tromol ini diantaranya adalah biaya perawatannya yang terjangkau. Dalam hal ini, rem tromol tidak mempunyai banyak komponen seperti halnya rem tipe cakram, sehingga tidak perlu melakukan perawatan master rem, penggantian cakram, penggantian selang rem, dan tidak perlu mengganti minyak rem. Kemudian, kelebihan lain dari rem tromol adalah desain rem tromol yang menutup kampas rem, juga membuat rem tipe ini lebih tahan terhadap debu maupun kotoran, sehingga daya tahan rem tromol cenderung lebih bagus
ketika dipakai untuk berkendara di medan berat. Dengan adanya beberapa kelebihan utama yang memungkinkan motor ini mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama, Yamaha berusaha mempertahankan racikan durabilitas Yamaha DT175, sehingga tidak mengherankan jika motor ini tidak banyak berubah selama puluhan tahun lamanya. Yamaha DT175 ini pada dasarnya adalah trail dual sport yang legal digunakan di jalan raya. Motor ini dulunya dipasarkan secara global ke berbagai negara, namun seiring waktu karena adanya standar regulasi emisi yang semakin ketat di tahun 90-an sampai tahun 2000-an awal, peredaran motor ini perlahan semakin berkurang. Namun meskipun demikian, sampai sekarang DT175 masih terus diproduksi oleh Yamaha dan dijual oleh beberapa distributor Yamaha di negara-negara Afrika. Bahkan karena peminat motor ini dulunya cukup tinggi di negara-negara Amerika Latin, DT175 ini juga dimasukkan oleh beberapa importer umum di kawasan negara-negara Amerika Latin seperti halnya Brasil, Kolombia, dan lain-lain. Yamaha DT175 merupakan salah satu produk unggulan Yamaha dalam kerjasama internasional, di mana motor ini seringkali dipakai oleh pegawai lapangan organisasi UNICEF sebagai kendaraan operasional untuk menembus daerah pedalaman yang sulit dijangkau. Di sisi lain, alasan mengapa DT175 begitu diunggulkan adalah karena bobotnya yang ringan, yaitu hanya 107 kg saja dalam kondisi full bahan bakar dan oli, sehingga walaupun tenaganya hanya 17 HP, power to weight ratio DT175 ini sudah cukup bagus dan kemampuannya bisa diandalkan di berbagai medan jalan. Saat ini DT175 edisi terbaru yang dijual di pasaran Uganda, Afrika Timur dibanderol seharga 13.505.000 siling Uganda atau jika dirupiahkan setara 61 jutaan. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai Yamaha DT175 ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.